Oi, oi, oi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam atau di agama Yahudi dan Kristiani dikenal sebagai Raja Solomon. Alkisah berawal dari suatu hari ada dua orang ibu hendak menuju ke ladang. Masing-masing dari dua orang ibu tersebut membawa serta bayi mereka. Ketika akan mengurus ladang, para ibu meletakkan bayi mereka di sebuah gubuk agar bayi mereka dapat tidur dengan nyenyak dan terhindar dari sengatan sinar matahari yang amat sangat menyengat. Setelah beberapa menit mengurus ladang, para ibu kembali ke gubuk untuk mengambil anaknya. Akan tetapi keadaan gubuk tersebut sudah porak-poranda akibat kumpulan serigala. Dan lebih terkejutnya lagi para ibu ketika serigala tersebut membawa salah satu bayi untuk dijadikan mangsa. Dan hanya meninggalkan satu bayi yang masih berada di gubuk. Akhirnya kedua ibu itu pun bersedih dan saling berebut bayi yang selamat itu. Salah satu ibu yang lebih muda merasa bayi yang selamat itu adalah anaknya. Namun seorang ibu yang usianya lebih tua pun juga merasa bahwa bayinya lah yang selamat. Alhasil pertengkaran dan perselisihan pun terjadi antara kedua ibu tersebut. Mereka pun bermaksud membawa permasalahan bayi itu ke hadapan raja. Saat itu kerajaan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketika di hadapan Nabi Daud, mereka menceritakan tentang bayi mereka dan mengklaim bahwa bayi yang selamat itu adalah anaknya. Nabi Daud pun menginterogasi kedua ibu tersebut dan masing-masing mempunyai dalil yang sama kuat, sama benarnya. Nabi Daud pun mengalami kesulitan untuk menangani dua ibu yang keras kepala tersebut. Sementara itu, tidak ada yang mengetahui bayi siapakah yang selamat. Lalu ibu yang lebih tua menceritakan kisah serigala yang memakan bayi dengan sangat terperinci dan berlinang air mata. Nabi Daud pun merasa iba mendengar kisah tersebut dan berpikir untuk memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari ibu yang lebih tua. Karena mengingat usia dari ibu yang lebih tua tersebut tidak akan mampu untuk mengandung lagi janin dari rahimnya. Hal ini berbeda dengan ibu yang lebih muda usianya, di mana dapat dengan mudah mempunyai anak kembali. Jika kita mengingat materi minggu yang lalu, maka Nabi Daud menggunakan teori keadilan distributif, yaitu keadilan secara proporsional dengan melihat keadaan yang sedang terjadi. Kemudian putra mahkota yang selalu mendampingi raja, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, mencoba membantu sang ayah dalam mengadili perkara tersebut. Beliau berkata, "Ya ayahku, izinkanlah aku untuk memutuskan masalah ini." Nabi Daud pun mempersilahkannya. Nabi Sulaiman pun bertanya dan memohon agar mereka berkata jujur. Namun keduanya bersikeras untuk mengakui bahwa itu adalah bayinya. Itu adalah bayiku. Seorang ibu selalu tahu dan mengenali bayi kandungnya, kata ibu yang lebih muda. "Tidak, ini adalah bayiku. Bayimu telah tewas dimakan serigala," kata ibu yang lebih tua sambil menangis. Lalu Nabi Sulaiman berdiri dan menggendong bayi tersebut dan meletakkannya di atas meja. Lalu mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berkata, "Aku akan membelah bayi ini menjadi dua bagian sama rata. Dan setelah itu, aku akan bagi untuk kalian berdua." Sontak seluruh orang terkejut dan terperangah akan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Jika kita mengingat materi minggu yang lalu, maka Nabi Sulaiman menggunakan teori keadilan komutatif, yaitu membagi hak dengan sama rata.
Lalu ketika Nabi Sulaiman mengangkat pedangnya di atas kepala bayi itu dan hendak menebasnya, sontak sang ibu yang lebih muda berteriak dan berkata sambil menangis. Sedangkan ibu yang tua diam tak bereaksi apapun. Sang ibu yang lebih muda berkata, "Tidak, jangan, tolong jangan lakukan itu. Kau akan membunuhnya. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, daripada dia dibunuh di depan mataku sendiri." Lalu Nabi Sulaiman pun berhenti dan meletakkan pedangnya, lalu menggendong bayi tersebut dan memberikannya kepada ibu yang lebih muda, dan berkata, "Wahai ibu yang tulus ikhlas, bayi ini adalah anakmu." Lalu Nabi Sulaiman pun menjelaskan maksud dan tujuannya, bahwa dia tidak akan mungkin membelah sang bayi, yang pastinya membuat sang bayi juga tewas. Ia melakukan hal tersebut untuk menguji naluri keibuan dari dua ibu tersebut, sehingga dapat terungkap kebenaran mengenai siapakah ibu asli yang merupakan pemilik bayi tersebut. Beliau pun menyerahkan sang bayi kepada ibu yang lebih muda, karena rela ikhlas memberikan sang bayi kepada perempuan lain, meskipun bukan ibu kandungnya, daripada anaknya harus tewas terbelah. Karena seorang ibu yang asli, ibu yang baik, ibu yang benar, ibu yang mempunyai surga di telapak kakinya, adalah ibu yang tidak ingin celaka menimpa anaknya. Ibu yang tidak ingin dan tidak akan tega hatinya menyaksikan darah dagingnya dibunuh di depan matanya. Hal ini sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila kamu berbuat buruk kepada anakmu, apabila kamu menganiaya anakmu, maka negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mencabut hak asuh darimu, meskipun kamu adalah ibu atau ayah kandungnya. Maka dari itu, janganlah kamu berbuat aniaya maupun seenakmu sendiri kepada anakmu. Ingat surat An-Nisa ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, moral of the story dari kejadian ini yaitu Nabi Sulaiman yang akan membelah bayi adalah keadilan terbesar adalah apa yang terbaik bagi anak. Oke, sekian dari saya, Ande Prima Idola, sign out, see you when I see you. Ya gini ini kalau mahasiswa lagi ndak mood kuliah, malah mintanya disuruh cerita nabi-nabi.